Selamat siang teman-teman. Jadi menurut saya keberhasilan itu bukan berpatokan dari apa yang kita telah dapatkan. Jadi menurut saya keberhasilan itu tergantung dari kita mensyukuri dengan apa yang telah kita dapatkan. Contohnya seperti saya, awal mula saya tidak pernah berpikir bahwa bagaimana caranya mendapatkan lalat BSF ini dengan cara mancing di alam. Kebetulan juga di daerah domisili saya tinggal belum ada yang namanya jual beli produk maggot. Jadi saya berusaha selama kurang lebih hampir 3 bulan saya sudah mendapatkan lalat seperti ini murni dari hasil pancingan di alam, teman-teman. Untuk itu saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya mancing lalat di alam, merawat telurnya dan sampai menjadi lalat seperti ini. Teman-teman, jadi kita langsung saja bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk mancing lalat BSF di alam, teman-teman. Jadi hal yang utama yang kita butuhkan yaitu buah yang sudah mulai membusuk seperti ini, teman-teman. Buah apa saja yang penting sudah mulai dalam proses pembusukan, artinya buahnya sudah busuk. Boleh juga pakai fermentasi dedak, yang teman-teman yang sudah melakukan fermentasi silakan. Tapi yang saya lakukan pertama kali untuk mancing lalat BSF itu saya memakai buah nangka dan buah mentimun. Jadi favoritnya si BSF di alam itu buah nangka dan buah mentimun, juga nanas, teman-teman. Ini buah ini kita masukkan ke dalam ember. Nah, yang kedua kita butuh ember. Yang ketiga kita butuh ini waring, artinya ini berfungsi untuk menutup media pancingan kita. Usahakan ini sudah lubang, jadi usahakan teman-teman punya jangan sampai sudah lubang begini, karena ini berfungsi untuk menjaga agar lalat selain lalat BSF tidak ikut campur, tidak ikut menelur di dalam media. Ini buah media pancingan yang pertama, terus ember tempat pancingan, terus ini yang berikutnya karet. Karet ini berfungsi untuk mengikat nantinya. Di sini bisa juga pakai tali, tidak apa-apa. Nah, yang berikutnya kayu, teman-teman. Nah, kayu ini berfungsi untuk media lalat tempat bertelur. Jadi usahakan ada celah. Kalau teman-teman tidak punya paku tindis atau paku payung yang membuat sekat, nah cukup pakai karet. Ini kayu yang ada di tengah kita ikat karet terlebih dahulu, baru kita satukan ikat karet lagi. Jadi dia menimbulkan celah seperti ini. Nah, ini tinggal letakkan di atasnya. Dan usahakan kalau teman-teman punya ember sekitar ya minimal 2 atau 3 bahkan atau 4 sudah lumayan untuk meyakinkan bahwa teman-teman akan mendapatkan telur dari lalat BSF. Membuat 4 pancingan seperti ini ditaruh di tempat yang berbeda, teman-teman. Ditaruh di tempat yang berbeda, dan kayunya ini usahakan lebih dari 1 ikatan, 4 ikatan bahkan 5 ikatan juga tidak masalah. Nah, terus di atas dari ini, di atas media ini bisa kita taruh atap seperti plastik atau karung untuk menghindari agar media kita tidak kena air hujan. Nah, bisa juga potongan seng juga nggak masalah. Nanti
BSF akan tetap masuk bertelur di dalam ini. Yang penting kondisi buah yang kita pakai itu sudah menimbulkan aroma pembusukan atau aroma fermentasi kalau teman-teman punya media fermentasi. Untuk meletakkan alat pancingan ini sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh teman-teman, di bawah-bawah pohon, atau lebih efektif lagi di samping kandang ternak maksud saya. Itu akan ya setidaknya 70% di sekitar kandang ada lalat alam, yang siklus lalat alam di situ. Nanti bisa coba. Hal yang utama dalam mancing lalat BSF itu kita harus melihat cuaca terlebih dahulu teman-teman. Jadi jam aktivitas lalat BSF itu di jam 7 pagi sampai jam 3 sore, itu pun dengan cuaca yang terik matahari seperti ini teman-teman. Jadi kalau terik matahari seperti ini, lalat dia akan mencari pasangan dan dia akan kawin. Setelah dia kawin, dia akan mencari tempat teduh yang cocok untuk dia untuk bertelur. Jadi disitulah fungsi dari pancingan kita. Jadi tidak perlu kita menaruh di tempat yang kena panas sinar matahari. Kita cukup taruhnya di tempat yang teduh seperti ini, atau di bawah pohon di samping kandang. Itu lalat akan mencari tempat. Walaupun lalat BSF sukanya di siang hari atau di tempat cuaca yang panas, tapi dia setelah dia pengen bertelur itu dia akan lari ke tempat teduh. Oke, yang berikutnya, setiap 2 hari teman-teman sudah bisa mengecek kayu ini, apakah kayu ini sudah ada telur BSF-nya atau belum. Teman-teman usahakan ngeceknya setiap 2 hari sekali teman-teman. Karena lewat dari 2 hari itu telur yang ada di kayu tersebut akan menetas, sudah menetas. Walaupun dia menetas, nanti jatuhnya di media ini itu sebetulnya tidak masalah. Tapi untuk lebih efektifnya agar telur yang teman-teman hasilkan itu bisa dirawat dengan intensif, lebih baik diangkat. Sebentar akan saya berikan tutorial bagaimana cara mengangkat telur hasil pancingan dan merawatnya sampai dia menjadi baby maggot. Oke teman-teman, jadi yang berikut saya menjelaskan di sini tentang bagaimana caranya membuat media penetasan telur BSF-nya. Nah ini adalah buah yang sudah mulai membusuk. Jadi ini kawat ram yang dipakai untuk menahan telur nantinya. Ini saya sudah, nah anggaplah ini kayu pancingan yang teman-teman punya. Setiap 2 hari sekali teman-teman harus mengecek kondisi kayu ini, apakah sudah ada lalat yang bertelur. Seandainya lalat bertelur itu nanti telurnya seperti ini teman-teman. Ini ada telur BSF. Kayu ini yang saya ambil dari pancingan saya di biopon. Jadi caranya memanen itu seperti ini teman-teman. Nah ini langsung saja kita taruh di tempat penetasan seperti ini. Nah ini ada sedikit-sedikit. Jadi seperti ini teman-teman cara menetaskannya. Nah yang perlu diperhatikan itu, jadi media penetasan itu selama saya membuat media penetasan itu selalu memakai buah yang sudah membusuk. Jadi buah yang sudah membusuk ini aman untuk telur yang nantinya kita taruh di sini. Coba bayangkan nanti kalau seandainya teman-teman memakai fermentasi seperti dedak, seperti pelet ikan atau pur, itu mungkin kemungkinan nanti akan mengeras dan menimbulkan
jamur teman-teman. Jadi kesusahan untuk maggot mengonsumsi apa yang harus didapatkan oleh baby maggot pada di saat dia menetas. Itu harus diutamakan media ini selalu lembek. Apabila teman-teman memakai buah seperti buah lainnya, itu usahakan yang sudah membusuk teman-teman. Jadi kalau belum membusuk itu akan menimbulkan amoniak atau embun yang nantinya membuat telur itu menjadi lembab dan basah, sehingga penetasan yang kita lakukan itu menjadi gagal. Nah, yang kedua, cukup seperti ini dan kita taruh di tempat yang teduh dan aman dari hama seperti semut, tikus, ataupun cicak. Nah, tidak perlu lagi ditutup kain teman-teman. Ini tidak perlu lagi ditutup waring ataupun sejenisnya, karena kalau media penetasan kita tutup, itu akan menimbulkan uap atau embun yang dihasilkan dari media tersebut, membuat telur ini nantinya akan basah. Nah, biarkan seperti ini selama 1 minggu sampai 10 hari. Tidak perlu lagi di monitor. Jangan dikorek-korek, jangan diangkat, jangan diapa. Pokoknya selama 1 minggu sampai 10 hari media yang sudah nantinya menjadi baby maggot atau maggot kecil itu dipindahkan ke biopon. Nah, jadi biopon saya seperti ini teman-teman. Jadi setelah media penetasan kita jadi, nah kita pindahkan ke biopon seperti ini. Ini biopon maggot saya yang khusus untuk memproduksi lalat teman-teman. Jadi biopon ini bukan pembiopon pembesaran. Kalau teman-teman melakukannya, ya cukup di biopon pembesaran saja, karena ini saya produksi untuk biopon khusus penetasan langsung dengan sampai lalat. Ini kondisi box transit lalat sebelum ke kandang, dan ini kondisi kandang yang seperti teman-teman tadi sudah lihat. Sudah lumayan banyak.